ini juga luar biasa, ini juga karir dan juga ibu rumah tangga. Mungkin barangkali bisa Ibu Lisa untuk ya entah menanggapi atau sharingnya, monggo Bu Lisa, Ya, dipersilakan. baik, terima kasih Bu Dr. Rika sudah diperkenankan mengikuti dan mungkin sekedar sharing saja ya Bu Rika. Oke, siap. Dan terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan dengan baik sekali oleh narasumber Bu Nur dan Bu Fitri ya. Materi menarik karena memang kita sama-sama memperingati Hari Kartini kemarin tanggal 21 April. Jadi selalu momen Kartini dianggap atau diperingati sebagai momen bahwa wanita itu makhluk yang kuat gitu ya. Mungkin sekadar mengomentari tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nur ya. Mungkin sedikit yang saya ingin sharing Bu Rika bahwa tadi yang sampaikan Bu Nur, marwah perempuan ada pada reproduksinya gitu ya, ada pada kemampuan dia untuk kemudian meneruskan keturunan gitu ya, dan tadi juga ada disinggung poligami dan sebagainya gitu. Jadi mungkin saya mau sharing dari sisi saya gitu ya Bu Rika, mungkin juga di sini banyak adik-adik mahasiswa. Benar bahwa reproduksi itu memang cuma wanita yang punya gitu ya, tapi bukan kemudian kemuliaan wanita diukur dari jumlah anak, walaupun saya yakin pasti yang jumlah anak yang banyak itu pasti punya kemampuan yang kuat untuk kemudian membesarkan anak. Ya ini sekedar sharing karena di posisi saya dibunuh ya, di posisi saya 13 tahun berumah tangga ya, 3 kali mencoba bayi tabung dan berbagai cara sampai akhirnya mendapatkan anak gitu ya. Itu juga ujian yang menurut saya tidak kecil gitu ya, sebagaimana juga ujian ibu-ibu yang kemudian melahirkan banyak anak dan dari situ diberikan kekuatan untuk membesarkan gitu. Jadi mungkin di sini bahwasanya perempuan betul punya marwah dari keutamaan dari reproduksinya, tapi kemudian kita punya uswah hasanah Siti Aisyah gitu ya, istri Nabi Muhammad yang memang dinikahi dari bahkan sebelum beliau datang haid gitu ya. Tapi kemudian hingga akhir hayat Rasul beliau tidak diberikan keturunan gitu ya. Tapi tidak kemudian menurunkan derajatnya sebagai wanita tidak sedikit pun gitu ya. Jadi marwah perempuan itu banyak sekali diantaranya dari reproduksi, tapi juga kemungkinan kita keutamaan dalam mendidik anak, dan itu juga anak bukan cuma anak yang memang lahir dari kandungan kita, tapi juga anak-anak yang secara kasih sayang tidak mendapatkan mungkin kasih sayang yang sempurna dari ibunya, atau mungkin anak-anak yang terlantar atau siapapun itu. Jadi pipa kasih sayang ibu itu bukan cuma kepada anak kandung gitu ya, tapi juga seluruh anak yang memang membutuhkan cinta kasih. Mungkin itu dari saya Bu Nur. Dan saya salut sekali mungkin tadi Bu Fitri ya, luar biasa. Saya sepertinya punya anak satu juga udah cukup kewalahan gitu ya dengan membagikan waktu dan karir dan kesibukan, apalagi penyuluh anti korupsi ya Bu Dokter ya. Tapi kemudian bisa bertahan tetap berkarir gitu ya. Salut luar biasa. Mungkin itu sedikit dari saya Bu Rika. Jadi saya ingin menekankan bahwa saya juga sebagai seorang insinyur ya, merasakan bagaimana kemudian pernah magang di sebuah pabrik ya, di mana di situ memang dominasinya laki-laki, bukan dominasi, bahkan tidak ada perempuan sama sekali. Saat saya magang ke sana ya mau tidak mau toiletnya mohon maaf jadi sharing dengan laki-laki gitu ya. Ini beberapa hal menurut saya yang perempuan sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi pada beberapa bidang atau pada beberapa waktu gitu ya mungkin harus menghadapi hal-hal yang kaitannya dengan gender. Mudah-mudahan ini bisa diatasi bersama ya, bukan cuma di negara kita tapi juga di negara lain yang mungkin dari segi gender lebih baik gitu. Mungkin itu, terima kasih Bu Rika atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lisa, luar biasa pengalamannya ya. Jadi memang cerita kita sebagai perempuan ini kebetulan sepertinya saya lihat tidak ada laki-laki ya, banyak sekali ya, luar biasa ini pengalaman Bu Lisa yang 13 tahun menunggu kelahiran gitu ya, tapi akhirnya berhasil sekarang dengan satu putri. Saya tahu putrinya sudah berumur 3 tahun ya Bu ya, 3 tahun atau 2 tahun Bu? Udah cantik sekali gitu. Setahun ya, ya ampun. Luar biasa itu perjuangannya. Mungkin silakan Bu Ade, Bu Nur ya, karena saya manggil beliau adalah Bu Ade, untuk bisa menanggapi dan juga Bu Fitri menanggapi tadi cerita dari Bu Lisa ini. Monggo Bu Ade, silakan. Ya, terima kasih.
Bunda Rika. Luar biasa ya. Alhamdulillah dapat sharing yang luar biasa dari Bu Lisa. Saya mungkin merespons dari sisi reproduksi tadi ya yang ditanyakan ya. Nah, saya tayangkan lagi di sini mungkin slide terakhir tadi. Ini ada beberapa gambar. Sekalian saya jawab pertanyaan tentang Bu Rika tadi, apa maksudnya terstimulasi, Ya, mudah terstimulasi ya, terstimulasi terstimulasi laki-laki. itu ya. Oh, ya, silakan. Ya, ya tadi kan kita bahas reproduksi itu ada 2 fungsi, prokreasi dan rekreasi. Jadi prokreasi itu fungsi untuk melahirkan keturunan tadi ya, jadi punya anak. Tapi kalau yang rekreasi itu untuk senang-senang, untuk apa namanya, kenikmatan gitu ya. Nah, fungsi ini yang kemudian dipersepsi oleh masing-masing orang sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan pengalamannya, latar belakangnya, keinginannya dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan kalau perempuan itu bagaimana gitu. Kalau dari sisi kesehatan, ada setiap tahapan daur ya atau siklus kehidupan perempuan terutama ya itu akan kelihatan tuh perubahan secara hormonal ya terutama nanti akan berdampak kepada kesehatannya keseluruhan. Nah, pada masa kanak-kanak itu kita lihat pada bayi dan apa namanya bayi dan toddler mungkin kelihatan perempuan dan laki-laki perkembangan fisiknya relatif sama ya. Kemudian nanti pada saat pubertas biasanya perempuan akan puber lebih dulu daripada laki-laki, sekitar 2 sampai 3 tahun lebih awal daripada laki-laki. Nah, kalau sekarang itu kita bisa lihat ya perempuan sudah mengalami menstruasi ini anak-anak kita, keponakan kita itu di kelas 3 SD, sekitar usia 9 tahun. Yang laki-laki di kelas 4 SD. Bahkan penelitian itu menunjukkan, sebagian penelitian itu menunjukkan 50% anak SD kelas 4 itu sudah mimpi basah. Gitu. Jadi kalau istilah saya sih jadi prematur pubertasnya. Nah, kita umumnya memahami mimpi basah dan menstruasi itu sebagai tanda awal pubertas. Jadi mulai puber kita bilangnya. Padahal sesungguhnya kalau dari buku Nutrition Through Life Cycle itu adalah tahapan akhir. Jadi masa lanjut, masa pubertas lanjut bukan masa pubertas awal gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat ini gambar yang ada ini saya punya anak yang pertama nih, anak yang pertama yang laki-laki yang di tengah itu kelihatan tinggi badannya melampaui tinggi badan kita ya orang tuanya. Padahal ini anak masih usianya waktu itu 15 tahun waktu berangkat tuh ya. Jadi apa namanya perkembangan tinggi badannya itu kemudian pesat sekali pada saat menjelang mengalami mimpi basah dan setelahnya tapi masanya itu sudah menjadi sempit gitu. Jadi terbatas. Sehingga kapan kalau mau diintervensi? Nah, pada saat itu sebelum pubertas, sebelum tanda akhir itu, sebelum menstruasi dan mimpi basah, kalau bisa kita intervensi supaya anak mencapai tinggi yang optimal. Ini biasanya masalahnya remaja nih. Nah, apa namanya kemudian pada saat pada masa remaja ini anak-anak harus kita jaga bagaimana caranya supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tadi itu kenakalan remaja, terutama seksualitas ya, nafsa dan seksualitas. Kenapa? Karena begitu mereka mengalaminya sekali, melakukannya sekali, maka perkembangannya itu berhenti, pertumbuhannya juga berhenti. Jadi hormon pertumbuhannya itu berhenti, growth hormonnya. Ya, ada yang bilang terganggu, bahkan ada ahli yang melakukan penelitian dan bilang itu pertumbuhannya berhenti, growth hormonnya stuck di situ. Sehingga pertumbuhannya tidak lagi mencapai bentuk dan ukuran yang optimal. Nah, kalau pada perempuan itu resikonya apa? Di Indonesia ini masalahnya udah ada anemi. Kalau perempuannya hampir separuhnya itu remaja kita mengalami anemia. Ya, jadi kadar hemoglobinnya tuh rendah. Apa tuh dampaknya kalau dia mengalami gagal tumbuh nanti ya pada saat remaja atau penghentian pertumbuhan, kemudian anemia juga pada saat yang sama, kurang vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan seterusnya. Nanti pada saat bersalin resikonya anak atau bayi yang dikandung itu mengalami BBLR atau berat bayi lahir rendah. Jadi apa namanya ada resiko reproduksi pada generasi yang berikutnya. Jadi siklusnya berlanjut. Nah, bagaimana kalau usia optimal untuk hamil ya proses reproduksi tadi, hamil sampai menyusui.
usia optimal itu 20 sampai 30 tahun. Usia optimal banget ya, yang tepat banget itu sekitar 25 tahun. Tapi usia yang baik itu 20 sampai 30 tahun. Kenapa? Karena nanti pas di 30 tahun terjadi perubahan hormonal lagi yang biasanya nih kalau sebelum usia 30 tahun perempuan itu kalau makan ya kita sebenarnya laki-laki juga, cuma karena dia tidak mengalami proses reproduksi ya, fungsi reproduksi yang melahirkan dan seterusnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita kalau hamil pada masa, lebih dari 30 tahun, itu resiko terjadi komplikasi kehamilan, sampai nantinya persalinan. Kenapa? Karena yang awalnya pada saat lebih muda ya 20 sampai 30 tahun tadi, kita kalau makan masih bisa nyimpen sisa, apa yang kita makan tadi kalau dia berlebih itu bisa disimpan ya, zat-zat yang masih disimpan di bawah yang larut lemak, larut air misalnya dia bisa disimpan di bagian-bagian tubuh tertentu. Tapi kalau udah 30 tahun itu nggak bisa, dia dikeluarkan gitu. Makanya kalau, ibu itu hamil pada usia 30 tahun dan dia mengalami gizi yang kurang, zat gizi tertentu yang kurang, itu si janin akan mengambil secara masif dari cadangan tubuh ibunya. Itu yang mengakibatkan dia bisa mengalami komplikasi tadi, gitu. Nah, terus tadi pertanyaan lagi tentang ada di chat ya, kompetisi itu sebenarnya bukan hanya pada laki-laki loh, perempuan juga. Betul sekali Ibu. Jadi ketika kita sekolah coba deh kita perhatikan, biasanya kalau juara-juara sekolah, itu, juara kelas ya maksudnya ya, secara akademik itu biasanya perempuan yang lebih banyak ya? Siapa di sini yang jadi juara kelas 1, 2, 3 gitu ya? Berapa banyak anak laki-laki yang menjadi juara kelas ya? Mungkin ini nanti terkait juga dengan penilaian guru dan seterusnya ya, karakter juga kan dinilai bukan cuma hanya, kemampuan akademik gitu. Jadi, kalau saya belajar juga nih sedikit tentang talent mapping ya, pemetaan bakat. Jadi ada di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, kita juga itu ada yang, suka berkompetisi. Memang, bakatnya itu kompetisi. Tapi ada lagi yang di antara mereka yang suka berkompetisi itu achiever namanya. Jadi dia harus juara. Dia kalau nggak juara itu, nggak mau, nggak terima gitu ya, dia sedih, dia kecewa gitu. Nah, untuk anak-anak yang punya bakat seperti ini, kita sebagai orang tua, sebagai kakak, atau sebagai, orang yang mengasuh, itu harus bisa mengenali nih anak karakternya apa, bakatnya apa gitu, supaya dia jangan terjerumus. Kan kalau dia memaksakan diri, nggak bisa, dia pengennya achiever, ikut kompetisi, tapi kalau dia kalah, dia akan bermain curang misalnya gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan pembahasan tentang integritas ya, jadi kehilangan, fair play-nya, nggak bisa bermain dengan adil demi untuk mencapai, juara yang dia harapkan, itu tadi.